Di antara manusia pertama, sebuah pertikaian muncul yang mengubah sejarah umat manusia. Dari pembunuhan pertama hingga garis keturunan yang menuntun pada air bah. Perjalanan ini mengungkap bagaimana dunia awal terbentuk. Setelah terusir dari langit, Azazela jatuh ke bumi. Ia kehilangan sayap cahayanya dan untuk pertama kalinya menginjak tanah dunia. Di bumi ia menyaksikan makhluk ciptaan baru Sang Agung yang disebut bangsa Nisnas. Makhluk setengah binatang, sebagian bersayap, sebagian bersisik, dan hidup di wilayah yang kini dikenal para peneliti sebagai kawasan purba Georgia. Catatan arkeologis dari sana menunjukkan adanya ukiran makhluk bersayap dengan bentuk yang tidak sepenuhnya manusia. Beberapa ahli menyebutnya jejak awal bangsa ini. Bagi Azazela, kehadiran mereka menimbulkan amarah lama. Ia teringat pada bangsa Narin, bangsa asalnya di langit, yang telah dimusnahkan karena pemberontakan yang ia pimpin. Dalam dendam dan rasa kehilangan, Azazela menyerang bangsa Nisnas. Perang itu berlangsung lama, membakar lembah dan pegunungan. Dan akhirnya, bangsa Nisnas pun musnah meninggalkan bumi tanpa penjaga. Setelah perang berakhir, bumi menjadi sunyi. Waktu berjalan ribuan tahun hingga akhirnya, Sang Agung menciptakan kehidupan baru. Manusia pertama dan taman tempat mereka tinggal yang disebut Eden. Dari kejauhan, Azazela memperhatikan manusia. Ia penasaran pada ciptaan baru itu, yang tampak rapuh namun diberi perhatian besar oleh Sang Agung. Rasa penasaran itu berubah menjadi keinginan untuk menguji mereka. Maka Azazela turun ke taman itu dan menyamar menjadi seekor ular agar bisa berbicara tanpa dikenali. Ia mendekati manusia dan menunjukkan buah yang dilarang. Dengan suara halus ia berkata bahwa buah itu bisa membuka pengetahuan dan membuat mereka setara dengan Sang Agung. Manusia akhirnya memakan buah itu. Tapi yang terjadi tidak seperti yang Azazela harapkan. Mereka tidak dihancurkan, hanya dikeluarkan dari taman dan dibiarkan hidup di luar. Dari situ, Azazela menyadari bahwa manusia memang bisa salah, tapi Sang Agung masih memberi mereka kesempatan. Dan sejak hari itu, Azazela berkelana di bumi, menyaksikan bagaimana manusia belajar hidup dari kesalahan yang dulu ia sendiri tidak mau akui. Setelah generasi pertama manusia meninggalkan lembah asal mereka, dunia mulai berubah. Tanah-tanah yang dulu sepi kini dipenuhi langkah manusia dan suara kerja. Dari kehidupan ini muncul para pemimpin, orang-orang yang disegani karena kekuatan, pengetahuan atau keberaniannya. Sebagian dari mereka menyembah Sang Agung, percaya bahwa semua kehidupan berasal dari tangan yang lebih tinggi. Mereka membangun altar sederhana dan berdoa dengan rasa hormat. Namun sebagian lain menolak, meyakini bahwa manusia cukup kuat menentukan nasibnya sendiri. Dari perbedaan inilah muncul pertentangan pertama antara penyembah langit dan penentang langit. Di masa itu, Azazela mulai menampakkan diri kembali. Ia hadir sebagai sosok yang dianggap bijak, membawa pengetahuan baru yang memengaruhi manusia. Ilmu yang ia ajarkan awalnya untuk kehidupan sehari-hari, namun perlahan juga melahirkan senjata dan kekuasaan. Dengan kekuatan baru ini, manusia mulai menaklukkan sesamanya, mendirikan kota-kota batu, dan menjadikan sungai sebagai batas wilayah kekuasaan. Kota pertama muncul di dataran luas yang kini tak lagi dikenal. Di sana manusia membangun menara tinggi sebagai lambang kekuatan, bukan lagi sebagai tanda hormat pada langit. Mereka berkata bahwa langit bukan tempat suci, melainkan wilayah yang suatu hari akan mereka capai sendiri. Namun di balik semua kemajuan itu, benih kesombongan mulai tumbuh. Manusia percaya bisa hidup tanpa Sang Agung, tanpa aturan, tanpa rasa takut. Mereka membuat patung-patung dari batu, bukan untuk menyembah, tapi untuk mengingat diri mereka sendiri. Dan ketika bumi dipenuhi api, logam dan darah, Azazela hanya diam menyaksikan seperti seseorang yang tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pada masa itu, manusia mulai menciptakan, berperang dan berdoa pada hal yang berbeda-beda. Dari tangan mereka sendiri lahir dunia baru, dunia yang mengagumi dirinya sendiri. Setelah terusir dari taman yang menjadi asal mereka, manusia pertama hidup di dunia yang belum sepenuhnya bersahabat. Angin kering, malam tanpa bintang, dan tanah yang sulit ditanami menjadi bagian dari kehidupan baru mereka. Dari pasangan pertama itu, lahir dua anak laki-laki. Salah satu mengolah tanah dan menanam hasil bumi, sementara yang lain menggembala hewan yang dijinakkan. Mereka tumbuh dalam perbedaan,
Si petani hidup dekat tanah, dan si penggembala hidup bebas di padang. Lama-kelamaan, rasa iri dan perbandingan muncul di antara keduanya. Dalam satu peristiwa yang dicatat dalam naskah kuno dari Mesopotamia hingga terjemahan Timur kuno, terjadi pertumpahan darah pertama antara manusia. Saudara membunuh saudaranya sendiri, bukan karena perang, tapi karena perasaan tidak diterima dan haus pengakuan. Setelah peristiwa itu, manusia pertama yang menumpahkan darah pergi meninggalkan keluarganya. Dalam catatan kuno disebut ia berjalan ke arah timur, menjadi pengembara dan membangun tempat tinggal jauh dari lembah asalnya. Dari generasinya lahirlah kelompok manusia yang mulai membangun pemukiman awal. Mereka mengukir batu, mencatat tanda, mengenal waktu, dan mendirikan kota-kota kecil di lembah sungai. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa takut dan keingintahuan terhadap kekuatan yang tak terlihat. Cerita tentang taman yang hilang, tentang ular yang berbicara, dan tentang makhluk bersayap yang jatuh dari langit mulai tersebar, diceritakan dari satu suku ke suku lain, berubah bentuk dalam setiap generasi. Tidak ada yang tahu mana yang nyata, mana yang legenda. Tapi dari sanalah mitos manusia pertama dimulai, dari darah, dari tanah, dan dari konflik yang membentuk sejarah manusia. Setelah memahami garis keturunan manusia dan perjalanan Henokh, kita kembali sejenak kepada manusia pertama dan generasi awal mereka untuk melihat bagaimana sejarah manusia mulai berubah dari kepolosan menuju konflik. Di antara anak-anak manusia pertama, muncul perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika rasa iri dan ambisi mulai menggerogoti hati, seorang anak melakukan tindakan yang belum pernah tercatat sebelumnya. Ia membunuh saudaranya. Tindakan ini menandai pembunuhan pertama dalam sejarah manusia dan menjadi titik balik penting bagi seluruh garis keturunan manusia. Peristiwa ini bukan sekadar insiden tunggal. Ia menandai awal dari dilema moral yang akan terus menghantui manusia. Bagaimana membedakan antara baik dan buruk, bagaimana mengendalikan emosi, dan bagaimana hidup berdampingan tanpa kehancuran. Anak-anak yang selamat menyaksikan peristiwa itu dan mulai memahami konsekuensi dari tindakan mereka, membawa pengalaman itu sebagai pelajaran pahit untuk generasi berikutnya. Konflik pertama ini juga menjadi cerminan awal dari dinamika sosial manusia. Ketidakadilan, kecemburuan, dan perselisihan mulai menyebar, memengaruhi cara manusia berinteraksi dan membentuk komunitas. Dari sini lahir upaya awal untuk menegakkan ketertiban, membangun aturan sederhana, dan memahami batas-batas perilaku manusia. Seiring waktu, konflik dan ketegangan ini tetap menjadi bagian dari kehidupan manusia. Meskipun ilmu dan kebijaksanaan diwariskan oleh Henokh dan generasi bijak lainnya, sifat dasar manusia yang mudah terpengaruh oleh nafsu dan ambisi tetap hadir, menyiapkan panggung bagi tantangan besar yang kelak akan datang. Dari garis keturunan ini lahir Nuh, yang akan menghadapi misteri air bah, ujian terbesar bagi umat manusia, dan puncak dari konsekuensi tindakan-tindakan awal generasi manusia pertama. Melalui kejadian ini, kita melihat bahwa sejarah manusia bukan sekadar tentang pengetahuan dan pertumbuhan, tetapi juga tentang kesalahan awal yang membentuk pengalaman kolektif manusia. Pembunuhan pertama bukan hanya tindakan tragis, tetapi juga titik awal bagi pemahaman manusia tentang moral, tanggung jawab, dan dampak dari keputusan mereka terhadap dunia yang mereka tinggali. Sebelum kita kembali menyelami kisah Azazela, malaikat yang terbuang, ada baiknya kita sejenak berpindah alur untuk memahami garis keturunan manusia. Memahami perjalanan manusia dari generasi pertama hingga menjelang air bah, memberi gambaran jelas tentang bagaimana pengalaman dan pengetahuan diwariskan, serta bagaimana bencana besar kelak muncul dari tindakan manusia. Manusia pertama, Adam, hidup selama 930 tahun. 130 tahun kemudian lahirlah Set, anak yang mewarisi garis keturunan dan pengetahuan Adam. Set bukan sekadar anak. Ia adalah kakek buyut dari Henokh, manusia yang beberapa dekade kemudian menonjol karena kebijaksanaannya. Set hidup bersamaan dengan manusia pertama, menyaksikan awal peradaban dan membimbing generasi muda agar pengetahuan Adam tetap hidup. Beberapa tahun kemudian lahirlah Enos dan kemudian Kenan. 70 tahun kemudian lahirlah Mahalalel, yang melanjutkan tradisi keluarga dan menegakkan ketertiban di komunitas manusia awal. Dari Mahalalel lahirlah Jared, dan beberapa dekade kemudian lahirlah Henokh.
Henokh hidup bersamaan dengan generasi manusia awal dan berbeda karena kepandaiannya. Ia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mencatat, mengajar, dan membimbing manusia agar pengetahuan digunakan dengan bijak. Dari Henokh lahirlah Metusalah, yang menjadi jembatan antara Henokh dan generasi berikutnya. Beberapa tahun kemudian lahirlah Lamekh, dan kemudian lahirlah Nuh, sosok yang kelak akan menjadi pusat cerita misteri air bah yang mengguncang bumi dan menandai babak baru dalam sejarah manusia. Melalui garis keturunan ini, terlihat bagaimana manusia berkembang dari generasi ke generasi. Dari Adam ke Set, dari Set ke Henokh hingga Nuh. Setiap generasi membawa pengalaman dan tantangan masing-masing. Henokh muncul sebagai pengamat dan pembimbing, memastikan pengetahuan manusia tetap hidup, namun juga menyaksikan bagaimana manusia mulai menyalahgunakan pengetahuan itu dan mempersiapkan panggung bagi bencana besar yang akan datang. Inilah perjalanan garis keturunan manusia, dari Adam hingga Nuh. Dari keturunan Henokh inilah lahirlah Nuh, sosok yang kelak menghadapi air bah, ujian terbesar bagi umat manusia. Memahami alur ini memungkinkan kita melihat bukan hanya asal-usul manusia, tetapi juga bagaimana tindakan dan keputusan mereka membentuk dunia yang akan mereka tinggali. Sebuah garis panjang yang menghubungkan pengalaman, pengetahuan, dan nasib umat manusia. Dari generasinya lahirlah kelompok manusia yang mulai membangun pemukiman awal. Mereka mengukir batu, mencatat tanda, mengenal waktu, dan mendirikan kota-kota kecil di lembah sungai. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa takut dan keingintahuan terhadap kekuatan yang tak terlihat. Cerita tentang taman yang hilang, tentang ular yang berbicara, dan tentang makhluk bersayap yang jatuh dari langit mulai tersebar, diceritakan dari satu suku ke suku lain, berubah bentuk dalam setiap generasi. Tidak ada yang tahu mana yang nyata, mana yang legenda. Tapi dari sanalah mitos manusia pertama dimulai, dari darah, dari tanah, dan dari konflik yang membentuk sejarah manusia. Di episode berikutnya, kita akan menyelami perjalanan Nuh dan garis keturunan manusia menuju air bah. Misteri besar yang akan menguji iman, pengetahuan, dan keberanian umat manusia. Jangan lewatkan kisah yang akan mengungkap rahasia-rahasia purba yang selama ini tersembunyi.